semakin kuat memegang firman-Mu Tuhan. Karena itulah solusi dan jaminan hidup kami. Karena di luar Kau kami dahsyat luar biasa. Mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Baik, puji nama Tuhan. Sebentar, ini ada panggilan tidak terjawab ya. Oke, kita inikan saja. Baik Bapak Ibu sekalian, 1 bulan ini kita terus belajar tentang mencintai Tuhan ya. Minggu kemarin kita belajar dari Penatua Robin tentang kita tidak boleh mencintai dunia. Betul? Ya. Kita terus ingatkan ya. Dan kita rindu terus, hati kita terus mencintai Tuhan. Dan hari ini saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kita belajar tentang ketaatan. Memang ketaatan ini memang sering kita dengar. Bahkan saya lagi ke kelas dasar 2 dengan Eder dan Sipora. Ya baru saja kita belajar tentang ketaatan ya. Di KD2 ada belajar tentang ketaatan. Tapi saya rindu sekali kenapa Penatua ingin kita belajar terus tentang ketaatan. Saya rindu sekali memang Tuhan ingin ya. Di masa-masa sukar ini tidak ada lain kecuali kita taat ya. Kita rindu sekali Tuhan mewahyukan ketaatan ini sehingga saya berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh betul-betul mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan tentang ketaatan ya. Karena iblis ingin menipu kita saudaraku, satu saja, supaya kita tidak taat ya. Supaya kita tidak taat ya. Itu ya. Baik saudaraku, dunia ini ya, merasa bahwa keberhasilan itu saudara ya, keberhasilan itu diukur oleh uang, betul nggak ya? Kalau kita hidup di dunia, kalau kita punya mobil, kita punya kekayaan, kita punya rumah yang besar, kita punya segalanya, kita menjadi orang-orang yang berhasil, ya. Itu ukuran dunia, saudara, ya. Tapi puji Tuhan kita bukan berasal dari dunia. Seharusnya pola pikir saudara tidak seperti itu, betul nggak ya? Saudara tidak merasa diri saudara berhasil ketika saudara punya rumah, punya mobil, karena semuanya karena Tuhan ya. Kalau saudara masih berpikir seperti itu, saudara masih ikut sistem dunia. Karena keberhasilan tidak diukur dengan itu, saudaraku ya. Orang dunia mendefinisikan keberhasilan selalu diukur dengan uang, ya. Bukan dengan kekayaan, gitu ya. Jadi ketika saudara tidak punya apa-apa, saudara juga jangan minder. Karena saudara tidak hidup dengan ukuran dunia, betul? Karena saudara bukan berasal dari dunia, betul? Nah, saya rindu sekali saudara mengerti apa yang dimaksud dengan keberhasilan yang dari Tuhan. Saudara, keberhasilan dari Tuhan itu justru adalah ketika engkau taat. Ngerti saudara ya? Jadi saya rindu saudaraku jemaat Tuhan di sini sekalipun banyak yang nggak hadir hari ini karena efek dari lebaran, silaturahmi sana sini. Tapi saya berdoa supaya pola pikir, betul nggak? Jadi pola pikir dunia saudaraku, keberhasilan itu selalu diukur oleh uang, oleh kekayaan. Tapi banyak anak hamba Tuhan, pola pikirnya masih pola pikir dunia, betul nggak saudara? Ya, sehingga ketika saudara tidak punya apa-apa, saudara merasa tidak berhasil, saudara minder. Saudara merasa ada sesuatu yang kurang, karena saya belum berhasil. Oh, saya katakan no, itu bukan milikmu, itu bukan engkau, bukan jati dirimu, itu sistem dunia, men. Ya, saya mau kasih tahu apa yang dimaksud dengan kerajaan surga tentang keberhasilan. Saudara satu, keberhasilan menurut surga adalah ketika engkau taat. Amin. Kita lihat Ulangan. Ya. Ulangan 28, ini panjang banget, oke lah. Saya akan baca dengan cepat. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ulangan 28. Ya. Ayat pertama saja ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bukankah itu keberhasilan? Betul? Yes. Tapi awalnya adalah jika engkau dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan engkau melakukan perintahnya.
Jadi saudaraku harus buang definisi keberhasilan dunia, men. Kau harus berkata, keberhasilanku adalah ketika aku taat. Mungkin aku sekarang miskin, mungkin aku tidak dipandang orang, tapi ketika aku taat, Tuhan berkata, aku akan angkat engkau di atas segala bangsa. Ayat yang kedua, ya kita baca ya, saya baca. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagi ketika engkau taat, betul? Betul nggak saudara? Ya, saya rindu saya bagikan ketaatan dengan versi yang lain supaya saudara lebih ngeh gitu ya. Jadi saudara, keberhasilanmu dan saya ketika engkau taat, saudaraku, posisimu berbeda, betul nggak? Ketika engkau taat, levelmu berbeda, betul nggak? Yes? Ya, bagian kita adalah taat. Bagian Tuhan otomatis Dia akan mengangkat kita dari segala bangsa di bumi. Dikatakan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara. Ayat yang ketiga, ya, diberkatilah engkau. Ini berkatnya saudara. Kita baca, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan dombing dombamu. Terus ayat 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terus ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyeberang kau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ayat yang 8, Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 9, Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang dan perintah Tuhan Allahmu dan hidupmu. Saudaraku bisa baca itu sampai ayat 14. Saudara ngerti bahwa itu adalah keberhasilan. Amin. Tapi harus dimulai dari ketaatan. Betul? Betul? Ya. Betul saudara? Saudara bisa kaya dengan segala cara. Betul? Saudara bisa berhasil menurut dunia dengan segala cara. Saya bisa ngerampok, bisa kaya. Kalau ukuran dunia adalah kekayaan keberhasilan dengan cara yang tidak halal, saya bisa lakukan itu. Tapi saudara, itu bukan kita. Itu sistem dunia. Sistem kerajaan surga adalah keberhasilanmu ketika engkau dengar suara Dia. Baik-baik. Ketika engkau dengar firman Tuhan, betul? Dan kau melakukannya. Ini yang masalah saudara. Kenapa banyak anak Tuhan tidak mengalami berkat yang komplit seperti ini? Saya pikir ini Ulangan 28 ini berkat yang komplit saudara. Karena iblis menipu pikirannya. Karena dia berpikir kalau sudah mendengarkan firman, dia merasa sudah melakukan. Nah ini, tahu saya, udah berapa kali saya PA itu, ini itu, tapi belum pernah melakukan. Tapi iblis tipu pikiranmu ketika engkau dengarkan seolah-olah engkau melakukan, betul nggak? Ngerti ya? Ngerti ya? Kita lihat ya Efesus 5 ayat 15 dan 17. Efesus 5 ayat 15 dan 17. Sorry. Udah deh ya. Sama ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu. Hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya akan bacakan menurut
Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah bijaksana. Jangan ceroboh dalam hidupmu. Pelajarilah apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Ini bahasa Indonesia sehari-hari, saudaraku. Jadi saudaraku, kita harus berhati-hati dalam hidup ini, kata Efesus, betul nggak ya saudaraku? Agar ya, kita tidak hanya senang mendengar firman, ya, ini masalahnya. Maka saudara, kalau baca saudara keadaan orang di akhir zaman, dia senang mendengar sampai dia rindu mendengar firman yang mengenakkan telinga, betul nggak di akhir zaman? Ngerti? Saudara, ini tipuan si jahat, karena supaya anak Tuhan hanya senang dengar, betul? Ya, hanya senang mendengar mendengar firman Tuhan. Tapi tuh, saudara, ketaatan itu bicara bukan hanya mendengar, betul nggak? Saudara belum dikatakan menjadi orang yang taat kalau saudara hanya mendengar, betul nggak saudara? Amin. Kalau saudara mendengar dan melakukan, itu namanya ketaatan. Tapi saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi jangan kamu bodoh dikatakan. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya iblis akan coba begitu rupa menipu saudara, sehingga ketika saudara mendengar firman, seolah-olah saudara sudah melakukan firman. Banyak anak Tuhan saudaraku, kalau ditanya, kamu nggak lakukan ini? Oh, itu saya dengar. Oh, dulu itu sudah diajar saya. Banyak saudaraku dia dengar, tapi melakukan tidak, betul nggak? Dan iblis saudaraku, dia hanya ingin menipu saudara, hanya puas untuk mendengar. Maka itu saudaraku, ada banyak anak Tuhan tidak mengalami keberhasilan dalam hidupnya, betul? Yes? Saya hari ini rindu saudara tidak hanya mendengar, amin. Saya setiap hari berdoa saudara, menghancurkan tipu daya muslihat si jahat. Kenapa? Dia akan tipu pola pikir saudara. Saudara merasa puas karena saudara sudah dengar firman. Kenapa saudaraku? Karena ketaatan itu bukan hanya mendengar dan melakukan, tapi ketaatan itu bicara tentang mengatakan ya pada Tuhan dan mengatakan tidak pada daging saya, betul nggak? Ngerti nggak? Ketaatan itu perlu pengorbanan, betul nggak? Mengatakan tidak kepada daging, menyangkal diri. Nah, seringkali saudaraku, anak-anak Tuhan tidak mau menyangkal ini, karena ada harga yang harus dibayar. Amin. Sehingga saudaraku, dia senang mendengar. Dan iblis memakai itu saudara, supaya ketika dia dengar, dia puas, seolah-olah dia sudah melakukan. Sehingga apa? Pengetahuannya banyak tentang firman, tapi sebenarnya dia tidak pernah melakukan firman. Sehingga saudaraku, apa yang keberhasilan yang surga janjikan tidak pernah dialami. Nah, saudaraku, saya percaya jejak kaki Tuhan. Saya 2 minggu yang lalu bicara tentang ketaatan Yesus, betul nggak? Sampai mati di kayu salib, betul? Yang ikat janji. Masih ingat ya? Nah, saudara, kenapa Yesus begitu taat? Dia mau habis-habisan korban, sangkal dirinya, biar kehendakmu Tuhan yang jadi. Ya, kalau bisa biarkanlah cawan ini berlalu, tapi biar dia bisa sangkal diri, dia bisa berkorban habis-habisan, karena dia mengasihi Tuhan, betul nggak? Ya, bukti Yesus mengasihi Bapa adalah dia taat, betul? Ya, itu nggak bisa dipisahkan, saudara. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, indikasinya adalah dia taat. Ya, karena ketika dia mengasihi Tuhan, dia taat sama seperti Yesus, saudaraku. Dia taat sampai mati. Dan bicara taat, bicara tentang menyangkal diri, bicara tentang pengorbanan. Inilah yang iblis sungguh-sungguh godok, saudaraku, tipuan dan segala macam, sehingga anak-anak Tuhan hanya senang dengar firman, tapi dia tidak pernah melakukan. Ya, sepele kok, saudara.
40 hari ini saudaraku, itu kan bicara tentang doa puasa, betul nggak? Saya udah bilang, Tuhan, bolak-balik menantu Leo bilang begini. Ini contohnya saya, saudara. Ini doa puasa loh, bukan puasa doa. Ngerti ya? Bolak-balik Bang Leo, inget ya, ini doa puasa, bukan puasa doa. Tahu ya, puasa doa. Jadi nggak pernah doa, jadi puasanya tidak pernah berdoa gitu. Nah, saudaraku, saya udah bilang sama hati saya, Tuhan, saya tahu ini doa puasa. Jadi, saya harus komitmen jam 5 sore. Kalau memang saya ikutin Zoom doa-doa, saudaraku ya, supaya saya bisa ikut doa korporat. Kalau jam 5 sore saya nggak doa, saya hanya puasa, tidak doa. Padahal harus doa puasa. Saudara, itu nggak gampang, betul nggak saudara? Untuk bisa komitmen jam 5. Bicara ikatan janji kemarin mengasihi, bicara komitmen, betul nggak? Sehingga, udah jam 5, waduh lagi asik nih saya nonton nih, atau lagi ini nih, lagi nih, Roh Kudus ingetin, gimana komitmen kamu? Saudara, itu menyangkal diri gitu ya. Kita nggak usah yang hebat-hebat mati ketaatannya. Hal-hal yang sederhana kita senang mendengar, hanya senang berjanji, nggak pernah melakukan. Ngerti nggak saudara? Hari ini saya rindu sekali saudara diwahyukan. Ketika engkau taat pada setiap perkara kecil, Tuhan bilang, Tuhan berikan kau taat pada perkara yang besar. Jangan pernah bermimpi mengalami hal-hal yang besar kalau engkau nggak taat setia dalam perkara yang kecil. Saudara, saya harus taklukkan. Enggak, apapun yang terjadi saya harus masuk ruang. Saya harus berdoa. Ini waktunya, janji saya Tuhan, saya mau saat teduh. Saya harus berdoa. Saudaraku, kita bisa dengar 100.000 mungkin firman tentang saat teduh yang luar biasa indahnya, betul? Tapi bukan itu ukurannya. Tapi ukurannya ketika engkau pagi-pagi saat teduh, itulah ketaatan, betul? Hal yang kecil, saudara. Kenapa? Karena iblis ingin kau hanya mendengar firman, tapi tidak melakukan. Tapi percayalah saudaraku, ketika kau melakukan, kau menjadi orang-orang yang tidak pernah tergoncangkan. Saya yakin sekali masa-masa sukar seperti ini, masa-masa sulit seperti ini, yang dibutuhkan hanya ketaatan, betul? Kenapa kita lihat di Ulangan bahwa kita pasti akan mengalami janji-janji Tuhan digenapi, dan ketaatanmu hanya Tuhan yang tahu. Ngerti nggak? Saya nggak bisa kasih kartu kontrol ke jemaat. Ya, dulu pernah kita waktu di sektor ya pakai kartu kontrol. Setiap anak-anak rohani dikasih kartu kontrol. Di situ ada saat teduh, di situ ada perpuluhan, di situ ada ini, di situ ada ini. Setiap kalau PA di store itu, saya cek kenapa kamu nggak dicontreng ya, kejujuran. Itu kami akhirnya dikritik bahwa itu menjadikan ada roh kontrol. Jadi mereka melakukan untuk takut kepada seorang pembimbing. Saudara nggak pakai yang begitu. Urusanmu dengan Tuhan. Tapi jangan mengeluh kalau engkau tergoncangkan. Betul nggak? Harusnya ada tanggung jawab moral. Tuhan, dalam masa suka, masa sulit ini, aku nggak mau tergoncangkan. Betul nggak? Dan hanya orang-orang yang taat, yang tidak pernah tergoncang, karena dia di pihak Tuhan. Betul nggak? Orang-orang yang taat itu ada di pihak Tuhan. Kalau kau hanya masih mendengar, belum saudara, harus lakukan. Ya, kita lihat ya firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 22. Saya akan bacakan. Kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri, karena kamu sudah ditipu oleh iblis. Ya. Jadi saudaraku, lebih baik kita dengar beberapa firman tapi kita lakukan, ya. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, sebentar lagi lupa. Iya kan? Ayat yang ke-24.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, artinya taat, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi, tetapi sungguh-sungguh ia akan saudara rindu berbahagia. Taat. Amin. Oleh perbuatanmu, ketaatanmu mendatangkan kebahagiaan. Betul? Amin. Aduh, ini dengan segenap tenaga saudara, supaya saudara bisa taat ya. Ya. Jadi setia dalam perkara yang kecil, saudara, taat pada benar. Karena itu mendatangkan kebahagiaan. Oh, dunia ini cari yang namanya kebahagiaan, saudara. Tapi Tuhan kasih kata kunci. Oke, kamu bahagia anakku, taat. Karena engkau akan berbahagia oleh karena ketaatanmu. Orang dunia punya harta segala macam, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sejati. Kau punya. Bagaimana cara mengambilnya? Taat. Amin. Apapun gelombang, masa sukar, masa sulit, keadaan di sekelilingmu, saudaraku, kalau engkau taat, kau orang berbahagia. Karena Tuhan di pihakmu. Firman Tuhan Yohanes, perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, katanya dia dengan Bapa akan menyatakan dirinya. Betul nggak? Orang yang taat, saudaraku, Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyatakan dirinya. Mau apa lagi kita? Betul nggak? Saya pikir sesulit apapun hidup kita, kalau dia sudah menyatakan diri, neraka bisa diganti dengan surga. Amin. Yes. Masalahnya kuncinya ada di kamu, ada di saya, saudara. Ya. Apakah kamu mau bahagia? Apa kamu gambarnya? Ya. Ada di apa itu? Emoji apa? Jadi ingat ya, kalau statusmu itu terus, kita bilang aja, coba dong kamu taat. Kamu nggak bahagia ya, gitu ya. Kuncinya ada di kita, saudara. Sudah dikasih firman. Betul nggak? Saudara nggak perlu cari firman. Ya, kemarin di Sariwangi saya bawakan firman ini. Ulangan 30, satu lagi ayat ya, sebelum ke ayat lain. Ulangan 30 ayat 14. Kita akan sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Saudaraku, banyak orang berpikir, aku nggak dapat firman aku. Oh, Tuhan katakan firman itu sangat dekat di mulutmu, ada di hatimu. Engkau sebenarnya tidak kekurangan firman. Amin. Tapi masalahnya itu untuk dilakukan. Amin. Ya. Ketaatan membuat kita berbahagia, saudara. Gak ada kunci yang lain. Ini hukum roh. Ambil itu sebagai dasar keyakinan. Amin. Aku menjadi orang berbahagia karena aku taat. Bukan hanya senang dengar, tapi aku lakukan firman. Itu baru taat. Apapun, berapapun harganya. Karena saya mengasihi Tuhan, saya akan bayar Tuhan, akan sangkal diriku untuk berkata ya pada kehendakmu. Aku akan lakukan. Yes. Amin. Kenapa, saudara? Saya rindu sekali bagikan ini benar-benar serius. Karena saya nggak bisa jamin bahwa dunia ini terus berhenti masa sukarnya. Saya yakin dunia ini level masa sukarnya makin naik. Pedesnya kalau bilang ya, beli keripik, ada pedes level 1, pedes level 2. Sekarang dunia ini sedang digoncangkan, betul nggak? Sedang lenyap dengan keinginan. Bang Rabin kemarin sedang hancur, betul nggak? Jadi saya nggak bisa menjamin bahwa dunia ini menjadi baik, nggak bisa menjamin. Yang bisa saya kan taat. Ketika kau taat, apapun
dunia ini, masa sukar seapapun, kau terus menjadi orang-orang berbahagia yang tidak pernah bisa digoncangkan. Amin. Saya baru dengar saudaraku, bagaimana kau divaksin itu berarti kau kebal. Divaksin banyak orang yang justru si virusnya semakin bahaya katanya. Ada banyak orang nggak mau divaksin. Ya, saudara nggak bisa berpikir ya memang kita berdoa supaya tipu daya muslihat si jahat, betul nggak? Dihancurkan untuk menipu. Di masa sukar ini kita rindu supaya semua orang berbalik kepada Tuhan, betul? Karena hanya satu-satunya solusi hanya Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan yang bagaimana yang mendapatkan solusi? Tak. Yes. Amin. Amin saudara. Kau akan mengalami terobosan, kau akan mengalami mujizat yang tidak pernah kau pikirkan saudara. Kau bisa bersaksi di mana-mana. Tuhan saya ajaib. Oke. Kau sekarang menderita. Bukan itu yang terus menerus. Ada akhirnya, ada happy ending. Amin. Amin. Sekarang miskin. Bukan seterusnya saya ditetapkan untuk miskin. Amin. Ada happy ending. Ketika apa? Kau taat. Amin. Saudara, kita lihat kenapa sih orang harus taat. Matius 7. Ini ayat yang terakhir saudara. Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini karena panjang saya baca aja ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, tadi dibilang di Efesus dikatakan jangan hendaknya kamu bodoh, betul nggak? Yang tidak mengerti kehendak Tuhan, ya. Jadi saya bilang, kalau saudara jadi anak Tuhan, saudara tidak taat, mohon maaf ya, kasar. Saya bilang katakan bahwa saudara bodoh, betul nggak? Mohon maaf nih, bukan ini. Firman yang bilang, betul nggak? Ya, kenapa? Karena saudara nggak mengerti. Ya, nah firman ini juga katakan, ayat yang ke-24 tadi ya, yang 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi orang bodoh itu lawannya orang bijaksana. Jadi saudara, kalau saudara mendengar firman, mendengar perkataan dan melakukannya, saudara menjadi orang yang bijaksana. Amin. Gak usah nanya, Pak Reno saya bijaksana enggak ya? Gak usah. Kalau saudara taat, saudara otomatis statusnya menjadi orang bijaksana, betul? Ya, kenapa? Karena dia sedang mendirikan rumahnya di atas batu, saudara. Ya, ayat selanjutnya, ayat 25. Kemudian turunlah hujan, kita juga punya masalah, betul nggak? Punya masa sukar. Datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Oh, kita pasti ngalami ini, saudara, betul nggak? Bukan ukurannya masa sukar, bukan ukurannya masa sulit, bukan ukurannya banjir, bukan angin melanda rumah kita, tapi bijaksana enggak? Mau dirikan apa rumahmu? Betul enggak saudara? Dikatakan tetapi rumah itu tidak, sebab didirikan di atas. Kalau kau taat, kau tidak pernah bisa tergoncangkan. Kau ngalami banjir, kau ngalami hujan, kau ngalami banyak angin badai, tapi rumahmu tetap tegak. Karena kau mendirikan di atas batu, amin. Maka itu saya bilang, saya nggak jamin ada masa sukar berhenti, tapi percayalah, intinya kuncinya bukan masa sukarnya, intinya kau bangun rumahmu di atas batu. Amin. Amin. Kalau kau bangun di atas batu, banjir, hujan, badai, apalagi rumahmu tidak akan pernah tergoncangkan. Amin, Pak Gultom. Ya, Pak Haji begini Bu, ini begini, peduli amat, betul nggak Pak? Taat saja, saudara. Kau lakukan bagianmu taat, Tuhan lakukan bagianmu. Dia akan menyatakan dirinya kepadamu. Kau akan terheran-heran, luar biasa ya, heran ya. Ajaib ya. Saya nggak pernah berpikir loh, dahsyat sekali ya.
Waduh, saya ingin dengar itu semuanya dari jemaat ini, saudara. Amin. Kenapa? Karena engkau dengan Tuhan punya deal. Gak perlu, ketaanmu hanya Tuhan dan engkau yang tahu, betul gak? Bukan untuk menyenangkan pembimbing, bukan untuk menyenangkan gembala, betul gak? Tapi urusan kita dengan Tuhan. Aku dirikan di atas pasir atau di atas batu, betul gak, saudara? Ya, saudara tahu bahwa Teguh didirikan rumahnya di atas batu ketika apa? Ketika ada badai. Begitu badai segala macam masa sukar, tapi Teguh tetap semangat, Teguh tetap menyala-nyala. Dia tidak sedikit pun khawatir, tidak sedikit pun takut. Oh, itulah bukti dia dibangun di atas batu. Amin. Tetap tersenyum. Kenapa rahasianya? Dia hanya taat bagian yang dia menyatakan dirinya. Amin. Saudaraku, penting sekali ini. Ayat 26, kita lihat. Tetapi setiap orang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, karena iblis sudah menipunya, betul nggak? Jadi hanya puas mendengar, dia pikir kalau mendengar sudah melakukan. Itu tipuan jitu si iblis. Ya, ia sama dengan orang yang, bukan saya yang ngomong loh ya, mohon maaf. Kasar sekali. Dia seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian sama, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin badai melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah. Dan ini yang bahaya. Apa yang terjadi? Hebatlah. Bukan hanya hancur, tapi hebatlah kerusakan. Saudara, dari dua perkara ini kau sudah bisa bandingkan. Kau pilih, kau ambil keputusan apa. Betul nggak, saudara? Ini hukum roh, saudara. Kau bilang, nggak akan itu, nggak akan. Akan. Betul nggak? Karena ini firman. Ini hukum roh. Jadi kau harus ambil keputusan. Aku mau bangun rumahku di atas apa? Betul nggak, saudara? Karena kau tidak bisa menghindari banjir, angin, dan badai. Betul nggak, saudara? Kau nggak bisa hindari masa sukar. Yang kau bisa lakukan, kau dirikan rumahmu di atas batu atau di atas pasir. Amin. Itu dealmu dengan Tuhan. Ambil keputusan, Tuhan, berapapun harganya, aku harus sangkali diriku. Aku harus taat, Tuhan. Kenapa? Ketaatan ke penyangkalan diriku dibanding kehebatan kerusakan gak seberapa, betul gak, saudara? Saya yakin Roh Kudus akan menganugerahkan kau kemampuan untuk taat kalau engkau mengasihi Dia. Amin. Jadi saudaraku, kita lihat bahwa kalau kita tidak taat itu sama dengan orang bodoh, sama seperti Efesus tadi, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi nggak bisa dianggap remeh, saudaraku, tentang ketaatan. Ya, kau dengar suara Tuhan, taat. Kau dengar firman Tuhan, taat. Percayalah, apapun yang terjadi atas hidupmu, kau tidak akan pernah tergoncangkan. Justru saya percaya, ketika kau tidak tergoncangkan, orang lain yang tergoncangkan akan bertanya kepadamu, kenapa engkau tidak tergoncangkan? Kau bangun rumahmu di atas apa? Saudara, saya rindu sekali Tuhan berbicara dalam atas hidup saudara. Amin. Saya nggak bisa tolong saudara, betul? Kalau saudara punya kesulitan, mungkin saya bisa bagi uang, besoknya saya nggak bisa bagi uang lagi, betul? Karena saya punya keterbatasan, betul? Saya bisa kasih saudara dengan bagi-bagi kayak center class, tapi seminggu lagi saya sudah nggak punya uang, karena saya juga terbatas. Tapi ketika kau taat, kau bisa berbagi ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Kau akan alami, betul nggak? Tuhan akan menyatakan diri. Bukan saja kau mengalami berkat, tapi kau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Suatu ketika, saudaraku, saya disuruh melengkapi misionari-misionari di Kalimantan pakai Zoom. Ya.
Wah, mereka pengen sekali. Udah Mbak Yus, aku nggak bisa. Udah Mbak Yus, udah berbulan-bulan. Di masa pandemi ini banyak sekali orang mengundang saya, saudara. Kadang-kadang perusahaan yang saya tidak kenal. Eger lah, apalah. Saya tidak pernah mau karena kesibukan saya mau fokus, saudara ya. Jadi saya nggak mau ya. Bukan apa-apa, karena Tuhan memang nggak arahkan ya. Tapi kemudian saya bilang, oke deh, saya mau. Akhirnya hari Minggu saya nginep di sini karena bisanya hari Minggu. Saudara tahu nggak misionari-misionari di Kalimantan, di desa-desa terpencil, masa-masa sulit sini ini betul-betul sulit, betul nggak? Mereka bagiin dan segala macam, saya nangis, ya. Saya nggak bisa begini. Oh ya Pak ya, rekening Bapak berapa? Nggak bisa. Saya bisa bagikan. Taat, betul nggak? Betul nggak, saudara? Yang bisa tolong Bapak adalah Tuhan. Nggak mungkin dia kirim Bapak ke daerah-daerah tertentu tanpa surga backup, saudara. Kalau sekarang kok menghadapi masa sulit, pasti ada sesuatu yang salah, betul nggak, saudara? Pasti. Nggak usah ngomong sama saya, deal sama Tuhan, betul nggak? Elia, ada bangsa Israel yang begitu kelaparan pada masanya, ada kelaparan begitu rupa. Tuhan dengan cara yang ajaib tolong Elia, betul nggak? Di Sungai Kerit. Sama Allahnya Elia juga Allah kita, saudara. Dia sanggup menolong kita dengan cara yang ajaib. Amin. Akhirnya mereka bilang, terima kasih saya mendapatkan impartasi dari Mbak Yus. Saya bilang, saudara, ini dasar keyakinan, ini hukum roh, betul? Kalau orang lain aja di dunia sana, saudaraku di dunia, saudara kalau buka Google, betul nggak? Di masa-masa sulit ini banyak sekali uang bisa digandakan, ya kan? Kalau orang pusing-pusing, saudara, anak Tuhan pun bisa begitu, saudara. Udah aja, link ini buka aja. Gimana? Saudaraku tuh ada stepnya. Step 1, step 2, step 3, step 4. Saudara lebih taat mengikuti itu supaya saudara bisa melakukan kekayaan. Betul nggak, saudara? Saya kadang-kadang heran, saudara. Tapi kalau untuk Tuhan, kita nggak bisa taat. Kemarin ada salah satu jemaat bilang, aduh Bu, pelayanan di sana ya, saya udah main saham, saya rugi sekian ratus juta. Ternyata teman saya, teman SD saya menipu saya. Tahu nggak Bu, dari semua yang saya alami, saya sekarang berdua nangis sama istri saya. Kenapa saya sampai rugi sekian? Saya udah nggak punya apa-apa Bu. Saya pikir dengan itu saya bisa kaya. Anak Tuhan ini, saudara. Saya nangis di hadapan Tuhan. Sama istri saya bilang, Pak, kita balik sama Tuhan yuk. Kita ikut persekutuan lagi. Yuk kita nangis dengan Tuhan. Ini pelajaran dari Tuhan. Bahwa kita seringkali tidak menyertakan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali saudara begitu ada masalah, kok ambil solusi sendiri. Betul? Ayo Ma, kita mereka nangis-nangis berdua, saudara. Berkomitmen. Kalau dulu saudaraku suaminya suruh persekutuan, susahnya minta ampun. Sekarang kami bersyukur Bu, kami akan taat. Istrinya saudaraku sekarang kalau saya tanya, hei hari Sabtu kita persekutuan ya? Siap, pakai emoji apa? Siap, saudaraku. Suaminya datang lagi, waduh luar biasa. Mereka pulang, doakan kami berdua Bu, doakan. Ini pelajaran buat saya, katanya. Saya kembali pada Tuhan, saya mau taat. Saudara, firman Tuhan, amin. Jangan cari yang lain. Firman Tuhan. Maka itu sangkal diri. Bawa hidup. Ya Tuhan, aku mau lakukan. Aku mau taat dalam setiap perkara. Berapapun harganya. Aku mau taat. Karena itulah keberhasilanku. Amin. Kenapa saudara? Karena kau taat. Posisimu berbeda. Betul? Saudara, ukuran kedewasaan roh, ukuran kematangan rohani seseorang bukan karena sering berkhotbah, betul nggak?
Bukan karena sering memberitakan Injil, betul nggak? Tapi ukuran kedewasaan itu ditentukan berapa taatnya engkau kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika engkau taat, itu membuat posisimu naik, betul? Posisimu naik, betul? Levelmu berbeda. Kau bisa berbeda dengan anak Tuhan yang lain. Itu ditentukan ketaatan. Oh, amin. Ya. Jadi bukan berarti lamanya ikut Tuhan. Kau hebat di mana-mana. Oh, saya pernah serumah dengan Carrie dulu di Cicam. Ini anak rohani saya di Bandung. Namanya Ferry ya. Dia punya banyak buku tentang doa. Ya, dia ngomong ke saya, Mbak, doa itu menurut ini begini, menurut ini begini. Nggak pernah dia berdoa, saudara. Betul nggak kan? Tapi dia rajin baca buku tentang doa. Diskusi tentang banyak hal. Speedway Girls, what ini, itu. Dia serumah dengan dia. Bagaimana kehidupan doa? Nggak pernah. Paling doa pagi, doa makan, doa siang. Pengurapan berkat di atas batu, tergantung dirimu dengan Tuhan. Amin. Kita bukan sedang banyak tahu, betul nggak? Ya, oh boleh ikut seminar ini, asalkan kau lakukan, betul nggak? Masalahnya bukan keberhasilanmu bukan pada waktu kau dengar dan tahu, tapi keberhasilanmu ketika kau lakukan. Amin. Daud, Yosua, Samuel, banyak sekali tokoh-tokoh, amin. Karena dia taat. Daud sebagai seorang gembala, dia lulusan apa? Dia hanya ngembalain domba 2, tapi perkenanan Tuhan dia angkat sebagai raja. Percayalah saudaraku, kau taat tersembunyi dimanapun. Kau mungkin sekarang nggak dilihat orang ya, tersembunyi seperti Daud yang dipandang adalah kakak-kakaknya yang badannya besar dan segala macam. Daud menjadi orang yang tidak diperhitungkan dimanapun kau bersembunyi, tapi ketaatan membuat Allah membawa kau naik. Dia akan cari kau, amin. Dia akan promosi kau. Yosua, Samuel, waduh, mereka hanya taat, saudara. Maka itu tidak ada hal yang lain. Kita harus mengambil keputusan. Aku mau taat. Amin. Mari kita bangkit berdiri.